Ini sahabat terdekat gue waktu tahun berapa itu, Tahun 90-an ya? 90-an awal ya? Musik, ya. Itu yang bikin ini, makanya di Soundrenalin itu selama waktu Deteksi Pegang lo selalu manggung? Gue selalu manggung, itu dengan artis-artis, ada band-band yang ini, personal yang udah ngetop gitu. Kita pernah konser slang, inget nggak? Cuma bertiga, gue, lo, Ipung ya. Tapi kalau di kedokteran black out, pingsan. Pingsan mambo. Singkat-singkat bisa. Iya. Ke kamarnya, sampai di kamar dia kasih bir, itu minum, tiduran kok di kamarnya. Dipakai lo. Gue pokoknya ketiduran di kamarnya dia. Halo sahabat event, selamat sore. Ketemu lagi dengan gue, Antonovos, di Evit Event Indonesia. Dan hari ini gue lagi ada di tempat ngopi di Cinere. Tempatnya luar biasa, keren banget. Dia spot-spotnya unik, banyak ya? Ini namanya tempat ngopi di Cinere. Tempatnya di Jalan Anggrek. Setelah pom bensin Cinere, lo belok kiri, sebelah kanan, itu tempat ngopi yang benar. Ada musiknya juga, live musiknya. Ada live music setiap weekend ya? Malam Sabtu? Enggak juga, ya kadang ada weekdays-nya, tapi ada weekend-nya juga gitu. Nah, kalau ya tergantung dia bikin memang spesial event-nya, jadi dia bikin spesial event ya, bukan tiap hari gitu. Sekarang kan susah cuy nyari kafe yang ada musiknya cuy. Iya. Kan gua tahu banget kenapa lo sering kesini kan, karena lo bisa mengekspresikan, ya kan? Kurang lebih begitu. Sahabat event, hari ini gue mau ngobrol sama siapa sih? Dari tadi ini belum kelihatan kan? Gue lagi mau ngobrol sama Opa Buce Tenda atau Buce Coverdale. Yeay, apa kabar Cek? Buka aja. Yo, kita buka aja. Tapi kayaknya kita belum sepadan Cek. Makanya gue bawa kacamata hitam Cek. Oh gitu. Biar sama aja. Ya seragam, karena dari dulu juga sama. Oh yoi. Ini dari dulu. Ini sahabat terdekat gue waktu tahun berapa itu, Tahun 90-an ya? 90-an awal ya? 90-an awal ya? 90-an awal gitu. Beberapa event itu gue berdua terus sama Buce Justru gitu. Tahun 90 itu yang Prasarare itu kok jalan. Iya. Kita lagi nginep di hotel. Iya, Century. Gue baca Lennon meninggal tahun 90 itu kan. 90. Pas gue langganan majalah Heidi. Kita lagi event, dengar kabar John Lennon meninggal. Berarti tahun 90 kita. 90 itu, iya. Sebelumnya dari 80-an kita. Iya, 80-an, iya. Kan dari tahun 85, kita udah event. Udah ikut event. Iya. Tapi belum yang gede-gede ya. Udah langsung gede. Yang pertama merasa gua ikut itu Holiday on Ice ya, family show. Bukan musik ya, musik. Cek, sebelum ke event, Cek. Yeah. Sebelum ke event, kita dulu kan ada di dalam satu lingkungan ya. Yeah. Yang sama ya, itu komplek ya, di Jalan Dempo ya. Jalan Dempo. Waktu itu gua masih kecil lah gitu, terus gue udah mulai diajak-ajak event, sama sekali buta, masih meraba-raba lah gitu kan. Nah, Buce waktu itu merantau nih. Gimana aja ceritain aja? Dari Manado, ke Jakarta. Sebenarnya tuh ada alasannya gitu. Karena di Manado tuh kan sekarang lagi viral juga yang hari-hari mabuk. Oh iya. Hari-hari mabuk. Kan itu ada lagunya itu. Ada lagunya juga, dan lagi viral sekarang, jadi dia mau ulang tahun, mau perkawinan, mau kematian, acara apa pasti aja ada minuman dan mabuk. Di Kota Manado, ulang tahun, Natal, Tahun Baru, anak baptis, anak ulang tahun, orang mati, 40 malam, nobar bola, malam minggu, pai tua ulang tahun, mai tua ulang tahun, mama ulang tahun, papa ulang tahun, opa ulang tahun, oma ulang tahun, malam bakupas, orang kawin, hut perkawinan,
syukur naik jabatan tiap hari. Oke, Manado tuh ya. Ya itu yang gue jadi Buce tenda itu Fa Manado ya. Nah, Fa Marga. Terus dari situ gue pikir kan hampir tiap hari gue ini enggeng gitu. Anjing. Waduh, ini kalau begini terus mau jadi apa ini? Iya. Itu umur berapa itu? Masih belasan lah. Baru lulus SMA. Baru lulus SMA gue kesini maksudnya. Oh iya. Tapi sewaktu masih sekolah SMA juga udah ini. Iya. Udah apa? Udah SMA ini satu. Ya. Terus Cik. Ini apa nih? Sama long black pork. Oh, lo nggak pakai gula ya? Cik. iya. Sip aja. Thank you ya. Oke, terus Cik, gimana Cik? Ya masih SMA aja gue malah sampai bandel banget dulu waktu SMA sampai bayangin masuk sekolahnya tapi untung lulus ya. Masuk sekolah ya kan karena malamnya mabuk. Gue baru masuk jam 10 pagi, padahal kan sekolah jam 7, mulainya jam 7, jadi jam istirahat. Itu begitu terus? Hampir tiap hari begitu gitu. Ayo gue pikir Mang bajingan lo. Bukan, itu karena lingkungannya gitu ya. Pengaruh lingkungan itu kan memang ini banget ya, berpengaruh besar buat ini hidupnya kita lah, kesehariannya kita gitu. Iya. Nah, terus gue pikir akhirnya gimana akhirnya? Mengambil keputusan pindah? Mengambil keputusan mesti pindah kota ini kayaknya. Memang ada saudara di Jakarta? Di Jakarta banyak saudara. Oh, oke. Dan ya udah pada banyak yang sukses juga, bukannya apa-apa kalau gue datang terus sama-sama ini juga numpang di tempat yang nggak merantau-rantau banget lah ya? Ya merantau juga ya. Tapi kan lu punya saudara. Iya, ke tempat saudara juga. Tapi habis itu kok lepas istilah dari saudara. Sendiri. Awal-awalnya kan datang ke tempat saudara itu buat jadi kayak guide-nya gitu, buat cari jalannya kita ini. Ya untuk kemana-kemana. Ya kemana-kemana. Setelah ketemu gitu, apalagi dari tempat kita kan dari Dempo. Pas di Dempo itu udah pindah-pindah sebenarnya. Datang pertama, Tanah Abang. Dari Tanah Abang terus gue pindah ke di saudara gue lagi yang di Pulau Mas. Dari Pulau Mas baru gue ke Sungai Sambas. Dari Sungai Sambas Blok M itu baru ke Dempo gitu. Dari Dempo ya ketemu lah tuh formula. Ketemu sama teman-teman semua. Arena permabukan baru. Pada tempat permabukan baru itu ternyata tuh jatuhnya masih di situ juga. Dan kebetulan di situ juga ada orang Manado juga. Iya. Siapa yang keluarga Manado? Almarhum Niko Bolang, saudaranya siapa itu penerjun Bolang. Iya. Ya, berarti saudaranya Lucky Bolang dong. Nggak tahu. Saudara sama Lucky Bolang nggak tahu. Tapi namanya kalau Bolang pasti satu darah itu. Cuma ada yang dibilang saudara jauh, ada yang saudara dekat. Kalau saudara dekat berarti hubungan ininya mereka tuh masih sering komunikasi sering. Tapi kalau saudara jauh jarang karena mungkin tinggalnya ada yang mungkin di luar negeri, ada yang di tanah air sendiri gitu. Nah seperti itu. Ya. Nah teman-teman, Om Buce sekarang sih dipanggilnya Opa ya, tapi gue panggilnya Buce gitu dari dulu. Buce kan dari Manado gitu ya. Memang dari dulu nih orang Manado tuh dandanannya nyentrik, iya kan? Unik-unik gitu, berani-berani, warna celananya hijau gitu, bajunya merah. Lo pernah celana dalam di depan kan? Pernah. Itu lagi kampanye gitu. Itu gila. Itu lagi kampanye. Kita pakai Land Rover. Kampanye TED yang nggak usah disebutin partainya. Iya. Dia berdiri di depan Di depan Land Rover. Di depan kayak bumper ya? Bukan di mesin. Di mesin ya, di kap mesin berdiri di atas. Pakai baju Superman. Celana dalamnya di luar. Pakai legging gitu. Ada nggak foto juga nggak ada? Waktu itu kalau kita jalan itu sama fotografer loh. Iya, gila ya. Fotografernya juga udah meninggal kan. Jadi kalau kita mau cari-cari, akhirnya Cek, lo masuk juga ke dunia event ya karena waktu itu di kompleks itu di Dempo seperti tumbuhnya teman-teman komunitas event. Iya, betul. Dan kebetulan banyak sekali event internasional di situ. Dan akhirnya lo terbawa juga justru dari event internasionalnya kita pertama terjun. Jadi matang duluan. Gue matang duluan daripada menangani. Setelah itu baru setelah beberapa tahun baru event baru nasional. Kita event nasional kita bawa
band-band Indonesia tuh keliling Indonesia. Gua di Metallica itu tahun 93, berarti benar tuh kita tahun 88-an tuh. 88-an. Benar. Kita pernah kan 85 tuh Holiday on Ice. Iya. Terus 86 ada lagi gitu Holiday on Ice. Coba aja apa aja aja. Gua sih udah agak lupa gua. Metallica, ngurut ya. Untuk band ini. New Kids on the Block. Stevie Wonder. Tina Turner. New Kids on the Block. Debbie Gibson. Ancol. Debbie Gibson. Michael 42. Miami Sound Machine. Algero. MC Hammer. Algero. Terus Matt Bianco. Yang di Bali. Bukan, itu yang di Bali kita itu ini Sergio Mendes. Oh iya, Sergio Mendes. Toto, Natalie Cole atau Natalie Cole. Berarti kita sebelah. Andy Williams. Chicago. Gila banyak banget. Udah nggak kayak ini, mesti di apa, karena ya udah umur ya. Iya. Vakum, jadi mesti ditulis satu-satu. Makanya kalau kita orang event, isi dari CV kita adalah referensi event, itu berlembar-lembar sih. Ya, seharusnya banyak banget isinya gitu. Tapi kita nggak pernah perhatiin karena kita konsentrasi selalu di eventnya. Iya. Dan lucunya apa? Kerja. Dulu itu kalau kita kerja, kita tuh kan nggak pernah dibekali, lo akan jadi ini, ini. Iya. Langsung nyebur, terus penugasan. Iya. Langsung penugasan. Dan yang kita kerjain itu dari A sampai Z, dalam artian gini. Kita jadi loader dulu, kita yang nurunin barangnya dari kontainer. Baru kita juga yang disuruh setup. Baru nanti begitu setelah setup dan konsernya udah mau jalan, kita jadi krunya. Bisa di split di mana-mana gitu. Ada yang jadi stage crew, ada yang jaga pintu gitu, jadi ticket taker, doorman gitu. Macam-macam. Ada yang bisa jadi kayak security atau ada yang pegang apa tuh, ada yang ngurusin dressing roomnya artis, macam-macam. Ada di backstage, properti. Iya. Padahal David Copperfield berapa kali dia Kang Tipu tuh ya? Kang Tipu. Enggak lah. Tapi kita pengalaman yang unik ya, Cik. Kalau kita keluar dari David Copperfield, dari show-nya kita keluar istirahat, kan di baju kita ada tulisan stage hand kan? Iya, stage hand. Dan kita selalu dirubungin orang kan, nanyain bagaimana mas rahasianya gitu. Dan kita kabur-kaburan tuh nggak sempat makan, nggak sempat apa gitu. Terus Buce gue ingat, gue pegang follow di sebelah kiri, Buce sebelah kanan. Kita naik ke teras. Gue sudah dikit lagi mau nyampe, lo belum nyampe. Telat naik kita, inget nggak? Terus penonton tiba-tiba teriak nunjuk ke lo kan, Batman, mama Batman. Sambil lo puter-puter di tangga itu. Waduh. Cik, gimana Cik pengalaman event yang paling seru menurut lo zaman dulu Cik? Yang paling berkesan Cik? Yang paling berkesan. Jangan yang itu dulu, yang lain dulu. Apa? Semuanya sih kayaknya. Semuanya ada kesan ya. Iya. Semuanya berbeda. Richard Marx gue nggak ikut. Oh nggak ikut. Terus Kenny G? Iya, yang lo cerita itu tuh Metallica tuh yang paling berkesan ini banget, yang istilahnya ceritanya dalam, tuh dalam banget karena apa ya? Ya waktu itu kan termasuk ada masalah konsepnya, tapi tetap jalan. Itu makanya kesannya itu hebat. Yang promotor plus kepanitiaan yang jalan di situ tuh hebat karena hari pertama rusuh, hari kedua juga, hari kedua udah nggak rusuh. Tapi hari pertama itu rusuh bukan di dalam area, di luar. Itu karena orang-orang yang nggak bisa masuk. Lo waktu itu jadi apa cuy di Metallica? Gua kan follow spot. Jadi stage crew di belakang, tapi jadi leadernya stage crew. Oke. Tapi setelah jadi leader stage crew, pegang follow spot juga di atas panggung juga. Oh berarti lo kanan kiri sama gue? Kanan kiri juga. Oh iya. Selalu kan punya gue mati. Iya. Meledak kan, gue nggak bisa turun, disuruh diem di atas. Betul. Kalau gue masih jalan terus. Nah pas hari kedua, gue udah turun. Jadi gue nonton. Jadi udah nggak main lagi, udah gaji buta tuh gue dengan Metallica. Itu pernah gue ceritain aja di salah satu episode. Dan itu mendapatkan view sampai belasan ribu. Enggak, sampai ribuan lah. Sampai ribuan, karena gue menceritakan Metallica yang 93 bukan yang kemarin, bukan itu yang 93. Nah, Cik, terus terakhir event kapan Cik? Sebelum Covid ya, bukan sesudah Covid. Sebelum Covid internasionalnya gitu. Internasional atau nasional?
Kalau nasional kemarin apa ya? Lu udah jadi penyanyi sih. Enggak, itu kan apa ya, panggilan jiwa tuh. Kalau nyanyi udah dari dulu tapi nyanyi. Tapi Buje itu dari dulu memang suka nyanyi. Jadi gue pernah satu band juga nih, walaupun kita nggak sempat manggung ya. Jadi cuma ngeband. Banyak di latihan di studio. Banyak di studio kayak gitu. Latihan doang. Gonta-ganti player gitu. Masuk studio terus tapi minggu depan istilah hari ini playernya ini. Minggu depan udah lain lagi, ada lagi yang keluar, ada lagi yang masuk. Wah, itu makanya frustrasi juga, pusing. Kalau untuk konsentrasi di di bermain musik. Waktu itu Padahal cukup itu juga yang lagu intens ini cukup intens kan lagu yang kita latihan di studio itu lagu berat-berat karena lagu barat, rata-rata lagu barat gitu. Lagu rock yang tinggi-tinggi nadanya kan. Tinggi-tinggi. Kayak The Purple. Nah, kalau yang apa Uriah Heep, lagu apa Uriah Heep? Uriah Heep, July Morning gitu. Oh iya. Terus ini apa? Kalau pernah kan tahun 2000-an awal tuh pernah ada apa tuh di Indonesia puncaknya band-band nasional itu naik daun dalam arti mereka jadi kaya-kaya juga semua padahal kalau mau dilihat dari skill secara ini itu nyanyi biasa aja. Cuman mungkin dapat lagu agak lumayan bagus tapi laku jadi kaya semua, jadi orang semua termasuk kayak sini ada Samson, ada Ungu apa segala gitu. Nah, zamannya 2000 awal. Di situ kan akhirnya gue split, akhirnya gue bikin usaha sendiri. Om Buje menghidupkan lagi dengan teman-teman, dengan Om Koko di Deteksi. Jalan lagi Deteksi dan hari itu langsung Deteksi langsung naik daun. Eventnya banyak banget nasional ya. Ada Slang, tur nasional, ada Dewa, tur wah banyak banget tuh Soundrenalin juga. Dan Soundrenalin yang paling rame yang dibikin Deteksi karena kita menghargai musisi-musisi untuk regenerasi. Jadi mereka tuh disiapin panggung namanya welcoming stage itu buat mereka tampil di situ. Dan itu tuh non-stop tuh band yang main di situ. Jadi naik turun. Jadi itu untuk band-band yang tidak terkenal. Iya, untuk band-band yang tidak terkenal tapi punya kelihatannya punya karena tetap diseleksi juga. Udah cukup lumayan ininya. Biar nambah semangat mereka, biar mereka tambah belajar lagi. Buat mungkin bikin lagu yang bagus. Kalau meledak kan pindah panggung. Dan ternyata emang banyak sih sebenarnya regenerasi dari situ. Tapi Soundrenalin berikutnya setelah bukan Deteksi nggak ada lagi welcome stage. Udah nggak ada. Dihilangin karena beda konsep. Pihak sponsor itu sponsorship dia beda konsep. Dia hanya mau ambil yang udah ngetop punya nama. Jadi buat kita juga satu ini wah kita juga jadi ini mundur kalau nggak ada yang regenerasi nanti gitu. Nanti mereka ini kan bakal tua juga tuh yang udah ngetop itu. Setelah mereka udah nggak bisa berkreasi, siapa yang mau ganti gitu? Kan? Harus ada regenerasi. Harus ada sebenarnya regenerasi dan harus diambil tuh yang harus tetap bikin welcoming stage itu orang masuk ya banyak juga yang nyangkut di situ cuma lihat-lihat pindah lagi nggak apa-apa tapi taruh pintu masuk jadi mereka tuh karena experience-nya bukan buat penonton doang buat band baru itu ya dia manggung di satu perhelatan Soundrenalin itu kan membanggakan dia area yang besar juga abis dia main dia bisa nonton juga band yang udah punya nama semua dia bisa berbaur dengan mereka nonton jadi nambah wawasan lah ya kan. Oke. Coba berarti lo aktif di event kurang lebih berapa tahun? Udah 20 tahun? Lebih. Aktif 30? 85 sampai sekarang ya berarti udah 36 tahun. 36 tahun ya. Ya hampir sama lah ya. Kita kadang-kadang gue udah mulai berubah orientasi aja. Kadang-kadang gue activation, kadang-kadang udah selling ngurusin SPG gitu-gitu. Jadi udah agak lebar-lebar gitu. Cek dari event pengalaman puluhan tahun Cek kepada kehidupan sekarang apa sih manfaatnya sih buat lo atau buat generasi lo, generasi adek lo, ponakan apa? Manfaatnya sih banyak ya? Istilahnya apa ya? Diimplementasi di acara keluarga udah pasti bisa, iya kan? Pasti ngerti. Bisa dijalanin sendiri. Pernah sampai apa tuh? Pernah gue jalanin sendiri slang itu, ada permintaan gitu, ada teman gitu. Kita pernah konser slang inget nggak? Cuma bertiga, gue, lo, Ipung. Yang ke Garut, ke Bandung. Oh iya. Itu
Lo Uce yang ngajak gue nih pas gue lagi nggak punya kerjaan. Tiba-tiba berangkatnya kapan, Cek? Besok. Iya. Anjing, gue langsung naik bis. Betul ya. Satu bisa Mas Leng ya, satu bis ya. Karena memang waktu tur sama Sleng itu jadi dekat dengan musisinya kan. Iya. Sebenarnya dekat sama sama personel Sleng itu sebenarnya satu. Si Abdi awalnya gitu kan. Abdi itu satu tongkrongan sama gue di tempatnya si Gideon Tanker gitu di Puncak. Karena dia masuk di Sleng. Ya. Terus kita jalan sama Sleng itu akhirnya jadi semuanya, jadi semua ya, jadi nyatu gitu. Jadi nyatu dan menjadi kayak ini udah merasa keluarga jadinya. Jalan udah ratusan konser sebenarnya kita jalan. Hampir tiap tahun 20-30 kota. Kalau di ini terus kan udah ratusan gitu. Jadi kalau Sleng itu jadi legend on stage, harusnya lo, gue, teman-teman yang senior ini jadi legend backstage ya? Ya, ini backstage harusnya ketemu lagi. Harusnya ketemu tuh yang on stage sama yang backstage tuh ketemu lagi gitu. Betul. Karena kita pernah ngebangun bareng, pernah nggak tahu bareng gitu kan? Akhirnya kita jadi mengerti banyak hal gitu. Iya, awalnya emang nggak tahu bareng. Kalau lama-lama zaman dulu lo show internasional nih, kan arahan-arahan dalam bentuk buku, dalam bentuk tulisan-tulisan kan bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Dulu ada kendala nggak? Sebenarnya awalnya ada kendala karena kan gue juga buta banget dulu. Tapi di dunia konser itu juga ada bahasa Inggris. Tapi bahasanya spesifik. Tapi bahasa spesifik dalam arti bahasa produksi, bukan bahasa sehari-hari. English everyday yang buat diajak ngobrol. Itulah gitu. Jadi istilahnya istilah event. Istilah event ya. Macam kayak satu contoh kayak FOH gitu dibilang apa itu? Front of house. Berarti dia ada di depan panggung. Nah, sementara kita yang kru di panggung itu namanya back of house sebenarnya. Jadi kita ada areanya kita back of house. Di situ ada stage crew dan macam-macam, ada lighting crew, ada sound crew macam-macam. Ada istilah blackout. Kalau di stage itu kan artinya gelap gulita mati semua sound. Tapi kalau di kedokteran blackout pingsan. Pingsan mambo. Pingsan mambo. Pingsan mambo itu. Itu cerita lama kan. Terusnya akhirnya gimana? Lo kangen nggak sih sama dunia event? Pastilah kangen banget. Parah ya, kangennya parah banget. Apalagi udah mau 2 tahun ini kayaknya. Baru dapat berapa ya? Gua ada event istilahnya baru dapat 1 loh kemarin. Oh ya. Baru ikut 1 lah. Itu juga bukan gue yang dapat ya. Teman ngajak. Apa salahnya? Itu keluar kota lagi. Itu di luar pulau gitu. Acaranya juga bukan acara musik tapi ada musiknya maksudnya. Enggak khusus konser. Bukan khusus konser itu. Jadi yang kita tanganin sebenarnya di situ opening sama closingnya. Oke. Jadi ada event keagamaan tapi ya mungkin nggak perlu kita ngomongin di sini, cuma dia opening sama closing kita handle karena di situ ada musik gitu ya. Karena opening event itu kalau nggak ada musik kan kayaknya sih garing. Mau acara apapun garing. Jadi itu yang kita handle gitu. Sekarang di masa COVID dengan event kan hampir bisa dibilang mati aja. Prihatin nggak sih lo? Bukan prihatin lagi kayaknya. Kita ikut mati ya. Kita ya ikut mati juga. Selain prihatin ya, kita juga orang prihatin sama kita juga. Nggak ada ini apa-apa gitu mau dia. Lo sekarang orang event yang sudah mendarah daging istilahnya gitu ya, puluhan tahun kita di event dan kebisaan kemampuan income kita dari event. Tiba-tiba misalnya lo nanya sama katakanlah pemerintah atau pihak yang berwenang, bagaimana sih izin event? Tiba-tiba lo diginiin, udah berhenti aja event jadi tukang cendol. Itu mah sakit banget. Sama aja sebenarnya sama kerjaan kalau kita gituin mereka, harusnya mereka berkaca sama ininya dirinya mereka sendiri juga. Kalau kita ditanya begitu, mau nggak dia ditanya juga? Kalau dia sebenarnya sekarang lagi kan duduk di pemerintahan itu kan nggak selamanya juga. Ada pensiunnya dalam arti. Nah begitu lo udah di pensiun kita balas itu lo jadi tukang cendol juga nanti kan. Nggak asik juga dianya gitu. Benar, karena gue melihat begini, dunia event itu dunia yang juga menyumbangkan devisa, menyumbangkan pajak, gitu ya. Nggak kita nanya sama orang yang berwenang nggak bisa cuma dijawab gitu aja ya. Dia harus mencari solusinya. Harus cari solusi.
nggak bisa kalau zaman apa tuh dia, apalagi sinis loh kalau dia nanya begitu tuh sinis namanya. Iya. Harus berpikir bahwa kita sama. Iya. Dia sama kita sama juga. Kalau nggak ngadepin satu pekerjaan ya nothing gitu. Iya. Dengan masalah yang berbeda. Nggak punya apa-apa juga ya. Dengan profesi yang berbeda ya. Profesi berbeda, masalahnya berbeda masing-masing lagi. Cek, mengenai nyanyi Cek. Singing, lo masih nggak? Masih lah. Masih nyanyi ya? Masih, itu karena hobi. Yang rutin di mana waktu itu sempet? Dulu ada tempat di, bukan dulu, masih sampai sekarang dia masih ada, cuma karena dia tahun kemarin dia COVID. Kena masalah waktu COVID, lagi PPKM, dia nggak buka juga waktu itu, cuma teman-temannya pada datang, karena dia tuh komunitas juga, bermain di komunitas motor gitu ya. Gitu. Jadi anak-anak motor itu pada datang ngumpul. Tapi pagar ditutup, cuman motor di dalam dan tempatnya ada lampu dari dalam kelihatan. Ada artinya buka tapi nggak ada terbatas. Live band tapi nggak ada. Dia cuma pakai CD gitu sambil dengar-dengar ya, mungkin ngobrol-ngobrol. Ya petugas lewat. Kena lah ininya, maksudnya kena penalti. Tapi dia udah bayar dendanya, cuma kayaknya dia trauma dari situ karena ditutup. Kan enggak, maksudnya ya sampai sekarang masih tutup karena begini kan, waktu itu bilang dibuka, boleh dibuka sampai jam segini, habis itu dibilang tutup lagi gara-gara kan COVID itu masih naik turun ininya. Jadi bosan orang. Jadi dia pikir daripada gua buka tutup kan rugi, gua mesti bayar pegawai, mesti masuk terus, sementara so you lose your stage dong. Ya di mana aja sih. Sekarang kan nanti di kafe ini kalau lagi nyanyi gua ambil ya. Boleh. Gua sini kemarin di sini. Ini ngomong-ngomong buat teman-teman, Om Buce ini sebentar lagi juga akan punya channel. Gitu. Channelnya Dunia Rock aja. Iya. Ya, kan dunia gila-gila pokoknya. Oke, lanjut lagi, barusan kameranya mati. Lo kan mau bikin channel YouTube nih. Kira-kira di dalam channelnya lo mau berbagi apa sih? Ya, berbagi pengalaman udah pasti. Apa saja gitu. Apa aja juga. Pasti kalau yang paling kental dengan lo punya pengalaman event, lo akan bagi juga itu kan? Iya. Termasuk lo, ini Buce salah satu yang di kelompok kita dulu, termasuk yang gaulnya keluar ya? Ya lo banyak gaul keluar ya, berteman keluar ya? Teman-teman musisinya juga luar biasa gitu. Jadi mungkin lo bisa pansos tuh sama teman-teman musisi. Sebenarnya sih kalau zaman sekarang orang bahasanya itu pansos gitu ya. Tapi sebenarnya itu gua nggak punya niat ke situ, tapi apa ya, karena dari dalam itu jiwa gelora jiwanya itu untuk bermusik itu yang bikin ini. Makanya di Soundrenalin itu selama waktu Deteksi Pegang, lo selalu manggung. Gua selalu manggung itu dengan artis-artis, ada band-band yang ini, personal yang udah ngetop gitu. Karena itu namanya Soundrenalin Jam. Terus itu gue pernah ngajak siapa gitu, dia pernah mau semua, ya udah jalan. Padahal gue kan bukan siapa-siapa. Cuman karena ini aja pengen, akhirnya tuh orang dari sponsorship juga nanyain, setiap kali itu dia nanyain, ada lagi ya, karena mereka tuh merasa itu satu nilai tambah karena itu di opening. Ini di opening dan itu band playernya tuh yang udah punya nama semua gitu, digabung. Ada nggak itu dokumentasinya? Ada di YouTube kayaknya. Ada di YouTube ya, ntar gue cari, ntar kita lihat biar terbukti benar gitu kan. Kalau gue sendiri nggak pernah ngumpulin itu, karena memang nggak ada niat yang buat ini. Lo cuma pengen berkesenian. Berkesenian dan pengen ngeramein juga, ngumpulin biar seru di ini kan. Gue ajak sini dia mau, kayak salah satu contoh kayak gue ngomong aja namanya, gue ajak Abdi Negara Slang, dia mau. Waktu itu terus gue ajak siapa? Ivan John Paul Ivan, dia mau juga. Dulu yang pertama itu gue ajak lagi si Krishna Sakar itu almarhum, mau juga. Dramernya si Sandi Pas, mau juga. Sandi Pas band. Ada mau juga, ada udah jadi agenda tiap ada Soundrenalin ada paket itu. Di dalam Soundrenalin itu yang pertama dibikin kan
Gue belum ada tuh, yang pertama tahun 2002 kita belum bikin. Setelah itu malah baru dapat ininya, inspirasi idenya. Kayaknya untuk yang Soundrenalin berikutnya ngajak si ini kalau dia pada mau dan ternyata mau ya udah main dan akhirnya dari setiap tahun. Itu sebagai opening atau bukan? Opening. Oh, jadi opening buat narik penonton yang dari pagi udah nungguin gitu. Kalau nggak mau mereka harus masuk gitu kan. Dan lo bawain apa tuh lagunya? Powerful maksudnya? Purple gitu. Iya, itu pokoknya kumpulan dari lagu-lagu yang hits dunia lah gitu. Ya ada Guns N' Roses-nya, ada mungkin di Purple, macam-macam itunya. Tapi kalau cerita itu gue kangen konser. Iya. Kangen konser walaupun sebenarnya akhirnya gue kan nggak nanganin konser cuy. Iya. Konser bukan nggak ada. Pertunjukan musik selalu ada di dalam event gue. Iya. Tapi gue jarang sekali setelah gue punya usaha sendiri jarang sekali bikin konser gitu. Yeah. Lebih banyak activation tapi di dalamnya ada pertunjukan musik gitu. Kalau lo di Soundrenalin kan konser terus. Konser terus gitu. Ada deteksi berapa tahun pegang Soundrenalin? Soundrenalin itu dari 10 tahun? Dari 2002 sampai 2009 kalau 2002 7 tahun ya? 7 tahun. 7 tahun yang Soundrenalin pertama itu cuma 2 hari 2 show di Senayan, Parkir Timur Senayan. Terus berikutnya setelah 2003 ke 2009 itu rata-rata 5 kota. Keliling ya? 5 kota itu keliling, maksudnya itu udah termasuk yang GWK belum? Iya, udah termasuk rata-rata di Bali ya? Iya, kebanyakan closingnya di sana gitu. Kebanyakan. Kalau misalnya akhirnya kita yang bisa dianggap sudah duluan di event atau senior gitu ya, lo mau nggak sih membagi ilmu lo kepada generasi yang baru gitu? Pasti mau lah. Kan kalau kita nggak pernah mau berbagi, mana ada regenerasi gitu. Sebenarnya sih sekarang udah banyak juga yang udah jadi, yang di ininya kita dulu gitu, yang pernah kita ajak dulu, sekarang mereka udah malah udah jalan sendiri gitu, udah bisa. Nah kalau lo punya channel YouTube, alangkah indahnya tuh kalau lo misalnya cerita histori tentang ya kayak gue cerita Metallica tapi lo cerita di sini di tugasnya ini. Memang harus ditulis dulu sih, ditulis konsepnya dulu baru lo bisa ngomong gitu. Itu emang harus harus diurai, dalam arti harus kita bikinin ininya pointing kalau enggak soalnya kayak begini kita ngomongnya yang ini aja sedapatnya maksudnya yang pas kita ingat itu kita omong kita omongin, tapi kalau yang mungkin nanti di channel yang ininya gua itu pasti ada ada storyboardnya biar inilah biar lebih detail Nah terakhir kita punya kenangan yang luar biasa di show internasional. Waktu itu acara magician dari Amerika namanya Franz Harary. Dia show di Indonesia sehari 2 kali selama 2 minggu betul ya? 2 minggu. Dan sebelum mereka show di Jakarta, mereka sudah 1 bulan di Jakarta melakukan banyak persiapan dan kita sudah ikut terlibat. Nah waktu itu gue juga pengalamannya agak emosional karena sangat dekat dengan mereka, sangat dekat dengan kru-krunya, mabok bareng, main musik bareng di kamar hotel sekamar, pokoknya kita main kemana-mana bareng. Nah Buce lebih emosional lagi nih pengalaman gue. Lo cerita ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nah, gimana ceritain? Jadi gini gitu setelah kita kerja ini gue sebenarnya nggak punya kepikiran macam-macam nggak ada niat apa-apa gitu. Ternyata ada salah satu krunya Franz Harary itu ya perempuan pastinya, laki nggak mungkin, laki gue nggak pegang ya. Tepatnya dia wardrobe-nya Franz Harary dan dia bukan cuma wardrobe-nya Franz Harary. Sebelum di Franz Harary ternyata dia pernah jadi wardrobe-nya Ozzy Osbourne, Ronnie James Dio, banyak artis Amerika yang dia jadi wardrobe-nya. Siapa namanya sih? Namanya Shirley. Lo masih punya fotonya nggak? Udah nggak ada juga. Karena YouTube ini kan internasional sih. Kalau lo misalnya masih punya nomornya, lo bisa linknya login. Itu bisa ketemu lagi nanti kalau memang, tapi mungkin udah nenek. Kan gua udah mau menuju ke kakek dia jadi nenek. Tapi nggak apa-apa kan
buat berbagi ini lagi ya. Sekedar orang Shirley, do you remember Buce? Iya. The good guy? Shirley Harrington. Oh iya, Shirley. Masih ingat lah. Jadi gimana kejadiannya sehingga akhirnya gimana, pacaran beneran atau? Iya. Jadi lengket gitu maksudnya. Oke. Karena lo paling cool sih emang waktu kerja. Pasarnya tuh gayanya tuh. Kayaknya udah kayak artis juga. Kalau artis salah-salah emang kelaut ininya gayanya. Mungkin dia perhatiin di situ gitu ya. Dari outfit dia kali gitu. Gue nggak tahu juga. Dan dari dulu emang gondrong. Pertama kejadiannya abis acaranya Transara itu kan udah bebas. Terus kita ke ini kan, kita ke lo naik mobil, naik trotoar kan sama gue, ingat kan? Iya. Keluar hotel dia nyetir, naik trotoar, mobil miring, balik. Konyol gitu. Terus ini namanya Ebony dulu, diskotik. Anjing. Party di sana, pulang gitu, pas pulang masuk ke hotel, tangan gue dipegang sama dia, diajak ke kamarnya dia gitu. Gitu. Jadi deh. Mungkin apaan nih? Gue masih agak polos waktu itu, belum inilah. Dan ya waktu itu kan kita juga untuk komunikasi, gue juga heran bisa nyambung. Padahal kita masih tetap belajar. Yang ngajarin malah kakaknya almarhum. Kakak lu yang pernah ngajarin kita untuk bahasa Inggris. Tapi udah bisa lah untuk ngomong yang singkat-singkat bisa. Ke kamarnya, sampai di kamar dia kasih bir itu, minum tiduran gua di kamarnya dia. Dipakai lo. Gua pokoknya ketiduran di kamarnya dia. Bangun udah siang gitu. Ya itulah. Udah siang sama olinya udah kering. Tapi habis dari situ akhirnya gimana? Terus begitu eventnya udah selesai. Peralatannya mereka tuh dikirim ke mana, ke Malaysia, habis itu kota selanjutnya Kuala Lumpur, KL. Udah berangkat semua ke sana. Harusnya kan dia berangkat ke sana kan dia mesti ngikut untuk show berikutnya. Tapi paling nggak, walaupun show belum jalan kan ada persiapan biasa seminggu 2 minggu di sana buat ini. Itu kan dia buat persiapan, dia set di mana dulu ininya, di mana tempat dia mau letakin kayak lemari dia. Itu dia nggak berangkat, gue bingung. Dia malah stay gitu, tinggal sama gue. Jadi gue waktu itu di kantor gitu, tinggal di kantor gitu. Gue bawa ke rumah nggak enak gitu kan. Dan gue cukup jadi kambing conge tuh, yang tadinya punya temen ngobrol, dia pacaran di kantor. Jadi gue beda kamar kan, gue jadi kambing conge. Kita berdua nggak pernah ngobrol, dia punya agenda sendiri. Oh gitu. Berarti sempat lama ya di Indonesia ya? Sebulan ada? Enggak sih, 2 minggu, karena mau nggak mau dia harus berangkat gitu. Dia udah ditelepon terus sama si Frans. Dia udah berangkat. Sebenarnya dia bilang dia udah nggak ini juga, malas juga ke sana. Udah nyangkut kali ke gua kan. Jadi ini buat teman-teman event ya. Jadi chinlock itu biasa di event ya suka terjadi, tapi ini chinlock yang istimewa. Gila. Beda kelas. Beda kelas, beda citizen. Dan dia ada darah Indian. Oregon, asalnya Oregon dibilang. Indian suku India. Ya, ada campuran. Oke. Ya tampang bule, tapi dia bilang dia punya darah Indian. Oke, Cik. Obrolan sore ini di tempat ngopi keren banget. Nanti kita lanjut lagi, Cik ya. Masih banyak obrolan. Kalau nanti misalnya lo manggung, nyanyi, gue pasti ambil gambarnya dan ngobrol-ngobrol soal kenangan-kenangan lucu. Dan di masa lalu tuh banyak kejadian yang akhirnya menginspirasi kita, yang cerita lama tuh bisa kita turunin ke yang lebih muda dari kita. Cik, makasih banyak, Cik. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, sehat-sehat terus. Jangan lupa prokes dan jaga jarak, ya kan? Pakai masker, ya kan? Cuci tangan, cuci kaki tidur. Oke, sahabat event, terima kasih banyak sudah menyaksikan Event Indonesia bersama gua Antonopos dan Buce Tenda. Thank you, Cik. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.